ini. Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas keselamatan yang telah dicurahkan kepada kita. Di sini kami juga ada ayat yang kami siapkan untuk kita semua di sini. Jadi ayatnya itu adalah Mazmur 30 ayat 4, dikatakannya begini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Marilah kita angkat satu pujian, lagu pujian kita dengan judul Ku Mau Selalu Bersyukur. Sebelum kita masuk ibadah kita pada hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat rahmat-Mu hari ini. Kami masih berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk melaksanakan PA Permata online kami pada hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah online kami pada hari ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau satukan hati dan pikiran kami agar fokus dalam melaksanakan PA online ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maka dari itu kini tiba saatnya kita bernyanyi dan mengangkat lagu pujian kita dengan judul Tiba Saatnya. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman, mengingat keadaan kita pada saat ini, yaitu dengan tersebarnya virus corona yang memungkinkan kita tidak dapat melakukan ibadah kita seperti biasa, yaitu PA Permata kita. Tidak ada salahnya kita dapat melaksanakan PA online ini. Dan juga firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hati yang mulia
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, baiklah teman-teman, tiba saatnya kita buka buku PA kita dari halaman 48 pada hari ini Sabtu 4 April 2020 dengan tema kita yaitu harga sebuah pengampunan. Yang diambil dari nas kita pada hari ini adalah Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya sakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Baiklah, terima kasih. Berikutnya kita akan menyampaikan pengejapan. Jadi bagi teman-teman yang sudah terkejap dan mungkin di sini sudah ada teman kita, Bang Ekel yang akan membagi pengalamannya dengan pengejapannya. Silakan Bang Ekel. Baiklah, di sini akan saya sampaikan sedikit pengejapan saya di tema kita pada PA kita malam hari ini, itu harga sebuah pengampunan. Kita di Minggu Passion. Minggu Passion itu adalah minggu penderitaan, minggu kesengsaraan Tuhan. Karena di minggu ini minggu-minggu kesengsaraan Tuhan, di situ Tuhan juga melakukan penebusan dosa untuk manusia dengan cara dia disalibkan dan disiksa juga di Bukit Golgota untuk mengampuni kita semua umat manusia. Apakah kita umat manusia tidak bisa seperti itu untuk mengampuni? Bisa. Dan juga sudah aku cari, sudah saya ayat pengantar kita itu di Matius 18. Tertulis di situ ketika itu Petrus bertanya, apakah kita mampu mengampuni sesama kita manusia? Apakah hanya 7 kali? Tetapi Tuhan menjawab, tidak, melainkan 70 kali 7 kali. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman Permata, kita memang di sini hanya manusia biasa. Kita masih banyak berbuat dosa. Orang lain pun banyak juga yang berbuat dosa kepada kita. Tetapi kita jangan malas mengampuni, karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dan juga kita pun janganlah kita nampakkan kebencian kita kepada orang, perilaku buruk kita kepada orang, karena apapun itu yang kita lakukan tetap salah di mata Tuhan. Karena ketika kita mengampuni dosa orang kepada kita, dosa kita pun diampuni. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mengampuni dosa orang kepada kita, dosa kita pun tidak diampuni Tuhan. Itu aja penjelasan dari aku, bujur. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bang Ekel atas pengejapannya. Sangat luar biasa ya teman-teman. Kita beri aplaus dulu buat Bang Ekel. Baiklah, untuk itu sebelum kita masuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta kita, marilah kita angkat satu lagu pujian kita, yaitu Seperti Rusa yang Haus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Untuk pendeta kami persilakan waktu dan tempatnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri untuk boleh kami bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa yang mengajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Biarlah hikmat surgawi mengajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai dalam renungan pada malam hari ini. Shalom Permata. Shalom. Permata yang ada di rumah, shalom. Shalom. Ya, jadi teman-teman Permata, pada malam hari ini firman Tuhan yang sampai pada kita tertulis pada Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Satu ayat tadi sudah dibacakan dengan cukup jelas, dan tema yang sampai kepada kita pada malam hari ini adalah harga sebuah pengampunan. Harga sebuah pengampunan. Ini persiapan kita untuk memaknai Pasion yang ketujuh. Besok hari Minggu kita akan memasuki ibadah Pasion yang ketujuh. Itulah puncaknya Pasion sebelum Yesus disalibkan. Teman-teman Permata, ada beberapa hal yang mau saya tekankan pada renungan kita pada malam hari ini. Saya akan membahas teks Yesaya ini dalam Perjanjian Lama. Biasanya dalam Perjanjian Lama kesalahan ataupun dosa itu harus ditebus, harus kita tebus dengan korban persembahan. Sehingga di Perjanjian Lama ada korban persembahan, ada korban bakaran. Kalau teman-teman bisa ingat ketika Ayub mempersembahkan korban persembahan, ketika anak-anaknya pada malam hari itu melakukan pesta, dan Ayub berpikir, mana tahu ada kesalahan dari anak-anakku Tuhan. Kali ini saya mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Itu artinya korban pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Dan setiap korban pada Perjanjian Lama harus disertai dengan darah, sehingga darah dianggap sebagai materai dalam persembahan. Jadi teman-teman Permata, pada perjanjian baru ini sudah berubah. Yang dari perjanjian lama dalam persembahan korban bakaran ataupun korban persembahan pengampunan dosa itu melalui domba dan sebagainya. Tetapi dalam perjanjian baru sudah berubah pemahaman bahwa darah binatang tidak akan mampu membersihkan dosa kita. Darah hewan tidak akan mampu membersihkan dosa kita. Oleh karena itu, seperti lagu kita tadi bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jadi Yesuslah yang membersihkan dosa kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib ini sebagai bukti bahwa darah Yesus yang membersihkan kita dari belenggu dosa. Ini yang digambarkan oleh Yesaya. Bagaimana Yesus harus menderita, bagaimana Yesus harus memikul semua penderitaan kita. Dan kalau analoginya sebenarnya, karena semua manusia sudah berdosa, oleh karena itu sebenarnya kita semua harus mati. Tetapi di Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Yesuslah yang menanggung segala dosa kita. Artinya segala dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Itulah arti sebuah pengampunan. Teman-teman Permata, kita bisa lihat bagaimana menderitanya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia dihina, dia dihindari orang
termasuk juga yang dulu mungkin sudah pernah menerima mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi ketika peristiwa salib, Yesus itu dihindari, Yesus itu dijauhi, dihina dan sebagainya, dipukul dan sebagainya. Tadi sudah dibaca dalam teks kita. Jadi teman-teman, kalaulah Yesus berpikir secara pemikiran manusia, dia tidak akan mau mati di kayu salib. Tapi Yesus taat patuh kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutus dia. Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia mau mati demi kita. Jadi teman-teman, dasar dari pengampunan yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah kasih. Jadi teman-teman permata yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Yesus telah mengampuni kita. Tadi teman kita permata sudah mengangkatkan teks Matius bahwa pengampunan itu tidak cukup sekali ataupun 7 kali, tetapi pengampunan itu adalah berkali-kali tanpa batas. Itu yang dinyatakan oleh teman kita Ekel tadi. Jadi melalui teks renungan kita pada malam hari ini ada aplikasi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman permata pada malam hari ini. Yang pertama adalah dasar kita untuk mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Yesus Kristus mati untuk saya, untuk teman-teman permata, untuk dunia ini. Itulah dasar kita untuk mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Yang kedua adalah kita tidak luput dari kesalahan. Ayo kita cek masing-masing. Siapa yang nggak bersalah? Ayo, Farel, bagaimana? Colin, how about you? Apakah kita bebas dari kesalahan? Tidak. Betul ya? Kalau saya boleh tanya, apa ilalang kesalahan entah si teridah entah salah teridah? Nggak teridah ya? Ya nggak apa. Berarti kita tidak luput dari kesalahan. Karena buktinya kita juga melakukan kesalahan. Cuma kesalahan kita tidak nampak, nggak banyak orang tahu. Tapi satu yang saya tekankan, mata Tuhan lebih tajam daripada sinar X-ray. Oleh karena itu kita harus mau mengampuni. Kita harus mau mengampuni. Bukan karena kebaikan kita maka Yesus mengampuni kita. Bukan karena kebaikan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Bukan. Saya buat analogi seperti ini. Seandainya Farel pada tanggal 1 April melanggar lalu lintas di jalan raya, dia harus ditilang dan dijadwalkan 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan Farel harus disidang. Karena Farel ini sudah tahu dia disidang, maka dalam sepanjang 2 minggu itu dia berbuat baik. Dia berbuat baik ini apakah membatalkan persidangan nanti di persidangan? Waktu dia melanggar? Bukan. Tidak, bukan. Berarti perbuatan baik kita tidak membatalkan sidang. Itulah makna pengorbanan Yesus. Itulah makna pengampunan Yesus. Artinya perbuatan baik kita tidak membatalkan pengorbanan Yesus. Tidak membatalkan pengorbanan Yesus. Jadi aplikasi ataupun kesimpulan yang pertama adalah harga sebuah pengampunan untuk keselamatan kita. Pengampunan Yesus itu dilakukan untuk keselamatan kita. Untuk keselamatan kita. Bukan berarti Farel sudah melakukan yang baik dia batal sidang.
Tidak, sidang itu harus dilalui. Dia harus melalui. Itulah makna pengampunan secara teologis. Sudah. Makna pengampunan adalah mencapai suatu keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang sempurna. Aplikasinya bagaimana? Jadi kalau saya katakan, mari teman-teman, kalau kita mengampuni teman kita, itu artinya kita sedang menimbun energi positif bagi kita dan bagi teman kita. Kalau kita memaafkan teman kita, berarti kita sedang menimbun, mendeposit energi positif, bukan saja untuk kita, tetapi untuk teman kita. Ya, oleh karena itu, mari kita pikirkan dalam renungan kita pada malam hari ini, minimal nanti kita bisa mendoakan 1 atau 2 orang teman kita yang mungkin kita pernah selisih paham. Jadi aksi kita karena kita di rumah-rumah beribadah, tentunya mari kita doakan teman kita yang pernah selisih paham. Ketika kita sudah mampu mengampuni, memaafkan, berarti ada energi positif bagi kita. Sebaliknya, ketika kita dendam, berarti kita sedang menimbun sampah-sampah. Ayo cek, ada sampah di dalam hatinya ini? Ada sampah berapa tumpuk? Berapa tumpuk sampahnya? Oh, jadi ketika kita tidak mengampuni dan dendam, berarti kita sedang menimbun sampah. Dan sampah-sampah itu akan menjadi penyakit. Walaupun Yesus sudah mati, tidak ada artinya untuk kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sudah menerima kita dengan keadaan kita. Yesus tidak memperhitungkan dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, tetapi kasih karunia ataupun cinta kasihnya yang dia nyatakan bagi kita. Demikian juga lah teman-teman Permata, tidak memperhitungkan kesalahan teman-teman, tetapi ada harapan bahwa keadaan kita dan keadaan teman kita akan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan, saling mengampuni. Berapa kali? Ekel tadi sudah berkata melalui firman Tuhan, tak terhingga. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup? Tentunya itu menjadi perjuangan bagi kita. Ini menjadi renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memperhitungkan dosa kami, tetapi cinta kasih-Mu yang mengampuni kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu pewaris kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi teladan bagi kami, supaya kami juga boleh menerima teman kami satu dengan yang lainnya. Ketika ada ketersinggungan pada hati kami juga boleh mengaplikasikan diri kami bahwa kami pun bukan orang yang sempurna. Kiranya pengajaran Tuhan pada malam hari ini boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi generasi yang Tuhan harapkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan, dan Tuhan memberkati setiap pribadi, lepas pribadi yang boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih kepada pendeta kami yang telah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan tadi dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita angkat lagi satu lagu pujian, Mengampuni. Mengampuni
teman-teman, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita pada malam hari ini. Untuk mewakili persembahan kita ada ayat yang kami cari dan dapatkan di sini, yaitu dalam Imamat 19 ayat 5 dikatakannya di sini, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan pada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan marilah kita angkat lagu pujian kita, Babalah Persembahan Si Merina. Bawalah persembahan si merina, ku adep-adepan di bata. Bawalah korban pujian si mahaga, ku lebe altar nasi badia. Gelah tetap rena pasu-pasuna, mankrina manusia. Gelah tetap rena pasu-pasuna, terpuji gelar Tuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan momo yang disampaikan oleh pengurus rungkun kita. Kepada pengurus rungkun kami persilakan. Baiklah, shalom teman-teman permata. Shalom Kang Eka. Di sini sedikit kami sampaikan momo untuk kegiatan permata selanjutnya. Dikarenakan masih banyaknya wabah virus corona, jadi bersama GBKP Kelungkun Jambi juga, permata GBKP Kelungkun Jambi sepakat untuk mengadakan PA online. Jadi sampai waktu yang ditentukan, kami permata akan tetap mengadakan PA online, dan seterusnya teman-teman dapat ber-PA di rumah. Dan juga untuk teman-teman permata yang ber-PA di rumah, untuk persembahannya di list dan diberikan kepada masing-masing pengurus sektornya, sektor Mandalo maupun sektor Barat Timur. Oh iya teman-teman permata, ada satu lagi momen yang tertinggal untuk kita semua, untuk tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, tetap beribadah di rumah, dan juga tetap berdoa agar wabah ini cepat berakhir dan kita tetap bisa berkumpul bersama, ber-PA bersama untuk memuji nama Tuhan. Bujur. Oke teman-teman, tiba saatnya kita di penghujung PA kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan nanti ditutup dengan doa Bapak kami, kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai sepanjang PA kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, dan kiranya Tuhan senantiasa yang mengajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tanda ucapan syukur kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau ampuni. Terima kasih Bapa. Dalam doa syafaat kami bawakan setiap kehidupan anak-anak-Mu permata. Biarlah anak-anak-Mu permata boleh bertumbuh di dalam iman, menjadi generasi penerus gereja Tuhan, untuk melakukan tugas gereja di tengah-tengah gereja-Mu yang hidup. Bapa, kami rindu Tuhan memberkati kesehatan setiap permata dan keluarga.
Kiranya melalui kesehatan yang Tuhan berikan, mereka boleh melakukan aktivitas yang Tuhan izinkan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu permata yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang ia lakukan akan menjadi berkat di tempat mereka Tuhan percayakan untuk bekerja. Terima kasih Tuhan. Banyak teman-teman kami, anak-anak-Mu permata yang sedang studi. Kiranya Tuhan mengajar mereka untuk boleh semaksimal mungkin mempersiapkan diri menuju masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi teman-teman kami yang sedang studi, baik perkuliahan, demikian juga yang sedang sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan yang mempersekutukan, Tuhan yang menjalin kekompakan permata yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, secara khusus tengah-tengah gereja GBKP Jambi. Demikian juga biarlah setiap pengurus yang Tuhan percayakan menjadi pekerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan permata boleh sehati dan sepikir untuk melakukan segala pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Biarlah itu menjadi kedewasaan bagi mereka. Bagaimana juga mereka harus hidup dalam berbagai tantangan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan sehingga teman-teman kami pengurus permata boleh menang melalui tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah permata ini. Demikian juga Bapak, kami mendoakan semua program-program yang telah direncanakan. Kiranya Tuhan senantiasa yang memberi hikmat kepada pengurus, baik pengurus sektor maupun pengurus rumbun, agar boleh berkoordinasi dengan baik sehingga melalui permata nama Tuhan tetap dimuliakan. Demikian juga kami mendoakan pembangunan gereja GBKP Jambi yang sedang berlanjut dalam tahap yang kedua. Kami rindu Tuhan melibatkan teman-teman kami, anak-anak permata, untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja untuk menggerakkan setiap jemaat Tuhan untuk boleh ikut terlibat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ini. Secara khusus juga kami berdoa kepada seluruh jemaat GBKP Jambi dalam keadaan virus corona yang sedang mewabah. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi kami agar tetap menjaga kesehatan kami, bagaimana juga kami ikut berpartisipasi dalam menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Demikian juga gereja Tuhan, biarlah kami boleh tinggal di rumah untuk memuliakan nama Tuhan, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan persekutuan di tengah-tengah keluarga kami semakin terjalin. Kiranya seluruh jemaat Tuhan akan beroleh kesehatan, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa yang memberi kecukupan bagi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami rindu Tuhan memberkati para ilmuwan sehingga boleh menemukan vaksin agar virus corona ini boleh berlalu. Demikian juga kami mendoakan kesehatan dan pekerjaan koordinator permata GBKP Unggun Jambi, supaya melalui koordinator kami mendapatkan masukan-masukan, semakin diberdayakan, dan kehadiran permata semakin terasa di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa secara khusus atas persiapan dan kegiatan seminar proposal saudari kami Yohana Bru Tarigan. Kiranya Tuhan memberi hikmat surgawi agar dalam seminar ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang bekerja sehingga saudari kami Yohana Bru Tarigan boleh dengan tenang dalam menjalankan seminar proposal ini. Dan juga proses bimbingan skripsi saudara kami Jema Barus dan semua teman-teman kami permata yang sedang menuliskan skripsi, kiranya Tuhan memberi hikmat sehingga teman-teman kami permata yang sedang bimbingan dan menuliskan skripsi supaya boleh menuliskan buah pikiran menjadi sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami,
dan juga bagi gereja Tuhan. Dan juga kami sangat-sangat bersyukur Tuhan karena saudari kami Opi Rangin telah boleh pulang dari perawatan rumah sakit dan pada saat ini dalam proses pemulihan. Dan Tuhan yang bekerja supaya saudari kami Opi lebih sempurna kesehatannya bersamaan dengan orang tua kami Nandai Viola Tepu dan juga Bapak Abed Surbakti yang pada saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa yang bekerja sehingga dari orang tua kami ini boleh menikmati hari-hari yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Demikian juga kami mendoakan kesehatan orang tua kami, ayah dari Mega Pranginangin, dan juga pertua kami, pertua Nande Melki Sedek Kacaribu. Semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Mungkin juga kami tidak tahu, kiranya Tuhan yang menjamah mereka dan kami rindu Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam kebaktian PA kami telah menyatakan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami, menerima persembahan kami, dan ajar kami gerejamu untuk boleh mengelola persembahan ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baiklah teman-teman, PA online kita pada malam hari ini telah usai. Tetap jaga kesehatan. Belum makan ya. Jaga pola makan. Stay at home. Jaga kebersihan. Jaga jarak. Olahraga di rumah. Salam sehat. Jangan lupa ya komentar dan tekan tombol loncengnya dan subscribe. Oke.